Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sekarang kita akan mempelajari bab 4 tentang novel pada pertemuan ke-9 ini ya. Langsung saja Ibu terangkan apa itu novel. Pasti anak-anak sudah tahu ya. Ini sering sekali, apalagi yang cewek-cewek pasti hobi membaca novel ya. Kita lihat dulu novel pengertiannya. Menurut Dr. Andes Rostamaji, MPD, novel adalah sebuah karya sastra yang memiliki dua unsur yang membangun, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini adalah unsur yang membangun novel dari dalam, dan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun novel dari luar. Yang mana keduanya saling berkaitan satu sama lain karena saling berpengaruh dalam sebuah karya sastra. Itu menurut Dr. Andes Rostamaji, MPD. Sekarang menurut KBBI, novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Jadi sangat ditonjolkan itu watak dan sifat ya, karakternya. Jadi ketahuan, oh yang ini yang baiknya, itu yang jahatnya ya, atau ini yang anak mudanya kalau itu action. Kalau ada drama atau percintaan, oh yang ini peran utamanya, misalnya Dilan dengan Milea, itu kan jelas watak dan sifatnya. Kemudian unsur-unsur novel atau yang kedua ya, unsur-unsur novel. Ada dua juga, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kita lihat dulu yang intrinsik atau yang membangun dari dalam novel tersebut. Yang pertama ada tema. Kita lihat dulu taspas ya. Ibu singkat menjadi taspas, yaitu tema, alur, setting, penokohan, amanat, dan sudut pandang. Apa itu tema? Tema adalah ide pokok atau inti cerita novel tersebut. Alur, jalan cerita berdasarkan kronologis waktu, ada urutannya maksudnya. Setting ini berkaitan dengan latar, waktu, tempat, dan suasananya. Penokohan. Penokohan ini adalah karakter atau sifat ya. Sifat atau karakter tokoh. Amanat. Nilai-nilai yang ingin disampaikan penulis atau pengarang dari cerita atau novel tersebut. Sudut pandang sekarang. Sudut pandang ini cara pengarang atau penulis menempatkan tokoh dalam ceritanya. Nah, sudut pandang, contohnya ini banyak yang tidak tahu biasanya. Sudut pandang orang pertama biasanya itu aku, saya ya, itu orang pertama. Itu contoh dan lain-lain. Sekarang yang B, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun setiap karya sastra, baik novel, cerpen ya, novela, itu dari luarnya. Apa saja itu? Yaitu biografi atau latar belakang penulisnya. Siapa penulisnya? Mungkin namanya ya, tanggal lahirnya,
asalnya, sekolah dan sebagainya, pendidikan ya, dan lain-lain. Itu maksudnya latar belakangnya, dari keluarga apa, kebudayaannya apa. Biasanya kalau di Indonesia novel itu selalu ada latar kebudayaan. Itu berkaitan dengan latar belakang dari penulis. Kalau dia dia orang Jawa, biasanya banyak unsur-unsur atau kebudayaan Jawa dalam tulisannya. Itu. Kemudian nilai-nilai dalam masyarakat. Ini berkaitan juga dalam setiap novel itu pasti ada pesan, ada nilai-nilai yang ingin disampaikan penulis atau pengarangnya. Nah, itulah yang harus kita pahami. Kalau kita membacanya dengan seksama, paham maksud yang ingin disampaikan, pasti kita tahu, pasti kita akan bisa memperoleh nilai-nilai ya yang ingin disampaikan dalam sebuah novel. Contohnya nilai moral. Nilai moral itu apa? Nilai yang berkaitan dengan tingkah laku, ya. Tingkah laku baik buruk seseorang. Kalau nilai religi itu yang berkaitan dengan ketuhanan. Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada nilai budaya. Ini berkaitan dengan kebiasaan atau adat istiadat. Nilai estetika berkaitan dengan keindahan. Dan nilai sosial berkaitan dengan hubungan dalam masyarakat. Manusia dengan manusia. Biasanya itu. Nah, ini nilai-nilai yang bisa diambil dalam sebuah novel. Kemudian ciri-ciri novel. Nah, untuk bisa menganalisis, membedah, memahami, kita harus tahu dulu novel itu apa. Tadi pengertiannya sudah Ibu bahas. Sekarang ciri-cirinya. Oh, ini novel. Oh, ini cerpen. Jadi tahu bedanya ya. Jadi kita lihat dulu ciri-ciri novel. Terdiri dari lebih kurang 100 halaman. Itu yang baiknya. Memang kadang ada novel yang di bawah 100. Yang 50, 60-an atau 70-an. Ya itu memang bisa dikatakan novel tapi tidak memenuhi syarat atau kurang baik atau kurang bagus. Itu maksudnya ini yang standarnya, yang bagusnya, istilahnya yang benarnya ya. Kemudian memiliki alur yang kompleks. Kompleks maksudnya alurnya itu banyak, lebih dari satu. Tahu ya alur tadi apa? Jalan cerita berdasarkan kronologis waktu. Jadi mungkin alurnya bukan hanya maju, bisa kembali, flashback atau mundur ya, bisa maju lagi atau campuran dan sebagainya. Itu maksudnya. Kemudian tema tidak hanya satu, bisa ada tema sampingan. Mungkin tema utamanya tentang persahabatan. Sampingannya apa? Setelah persahabatan tumbuh benih-benih cinta. Itu tema sampingan maksudnya, ya. Kemudian yang D, tokoh dan penokohan banyak. Tokohnya mungkin tokoh utamanya tetap satu atau dua ya. Tokoh sampingannya, tokoh yang lain-lainnya lebih banyak dibandingkan cerpen karena dia kompleks tadi kan, alurnya kompleks, otomatis orangnya juga melibatkan banyak orang, banyak tempat, banyak waktu dan sebagainya. Penokohan tahu ya, kalau tokoh ini pelaku, kalau penokohan ini adalah karakter atau sifat dari tokoh tersebut. Misalnya kalau protagonis ini biasa jagoan, baik ya, dia itu peran utamanya, rendah hati dan lain-lain. Pokoknya yang baik-baik itu protagonis biasanya kalau di Indonesia, apalagi di sinetron. Kemudian kalau antagonis ini lawannya, lawan itu belum tentu jahat nak, lawan itu belum tentu bermusuhan. Mungkin ada satu konflik dari keadaan, dari peristiwa yang menyebabkan mereka harus berlawanan. Itu bisa dikatakan penokohannya bersifat antagonis, nggak mesti harus kayak bawang merah bawang putih ya. Satu sisi baik, satu sisi jahat. Itu cerita anak-anak. Kalau untuk orang dewasa abu-abu semuanya biasanya karakternya atau sifatnya. Kemudian ceritanya lebih dari satu impresi, emosi dan efek. Impresi itu ekspresi nak. Kalian lihat ya kalau sinetron di Indosiar itu ya, Azab itu ya, biasanya kan mukanya itu kelihatan benar mana yang sedang marah-marah, yang nangis dan sebagainya. Itu ekspresinya nak. Jadi digambarkan kalau dia lagi sedih mungkin mukanya itu
memperlihatkan kesedihan, mungkin bahkan meneteskan air mata, itu maksudnya impresi tadi. Emosinya kelihatan saat dia marah, dari kata-katanya ya, dan efek-efek lain. Ya, biasanya kalau nangis itu apa efeknya? Mungkin karena dia begitu sedih sampai nangis, biasanya efeknya apa? Hujan. Kalau orang Indonesia ya, kalau nangis tuh hujan, diusir keluar rumah, hujan-hujanan, itu bisa jadi biar tambah apa, greget mungkin ya ceritanya. Kemudian novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung deskripsi. Jadi bukan hanya cerita, narasi itu cerita ya, tapi dia harus dideskripsikan juga. Contohnya misalnya di sebuah sekolahan, ceritanya ini ya harus dideskripsikan. Sekolahnya di mana? Kalau TB di mana? Di arah Perumnas. Di mana? Alamatnya mungkin, bagaimana keadaan sekolahnya, siapa guru-gurunya, siapa teman-temannya. Nah, itu maksudnya deskripsi, digambarkan secara detail. Bukan hanya cerita saja, tapi digambarkan sekolahnya seperti apa, teman-temannya seperti apa, guru-gurunya seperti apa, itu maksudnya deskripsi. Kemudian ke nomor 4, struktur novel. Struktur novel itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Kita lihat satu persatu. Orientasi ini bagian awal cerita atau biasanya masih pengenalan tokoh-tokohnya ya. Oh, itu kita tahu, oh ini berarti tokoh utamanya. Oh, itu kayaknya bakal calon-calon ceweknya atau cowoknya. Ya, ini dikenalkan siapa tokoh utamanya, siapa teman-temannya, dan sebagainya. Komplikasi. Komplikasi ini mulai muncul permasalahan, ya. Permasalahan atau konflik. Kemudian evaluasi permasalahan ya atau konfliknya menuju puncak ya atau klimaks. Kemudian resolusi ini sudah mulai turun, ada titik penyelesaian. Ya. Kemudian koda ini bagian akhir, bagaimana cerita selanjutnya setelah permasalahan tokoh utamanya itu bagaimana kehidupannya. Biasanya di bagian akhirnya ada perubahan nasib tokoh. Nah, itu saja untuk hari ini ya. Jadi untuk pertemuan ke-9 sampai di sini, nanti ada pertemuan selanjutnya kita lanjutkan masih tetap novel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.